subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya, video kenang-kenangan. Ya, video ini sekitar 4 tahun yang lalu dibuat, namun cukup lumayan seru sih ya, mengenang saja ketika pendeta Yosua Tewu itu berapi-api dengan ngarang cerita ya, dengan pendeta-pendeta yang lain ini dua pendeta laki-laki dan satu pendeta perempuan, yang dimana dia sedang ngarang cerita dengan berapi-api ya, mendustai umat muslim. Oke, demikianlah kaum muslimin videonya. Saya ingin menjawab tentang yang menanyakan perbedaan antara Isa dengan Yesus. Yesus adalah menurut Matius 1 ayat 21 berkata bahwa nama Yesus mempunyai arti dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang bernama Yesus ini dia bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari ayat ini kita tahu bahwa ini pasti Tuhan. Dia pasti Allah. Karena kalau manusia boro-boro menyelamatkan orang lain dari dosa, menyelamatkan dirinya sendiri saja tidak mungkin bisa. Itu satu poin, saudara-saudara. Nah, mengenai Isa ini kalau kita lihat namanya tidak bermakna. Saya juga nggak ngerti kenapa di dalam kitab Al-Quran nama Yesus berubah menjadi Isa yang tidak ada makna. Tapi yang saya tahu tentang Isa di dalam surat As-Zukhruf ayat 61 berkata Isa itu sungguh benar-benar mengetahui tentang hari kiamat. Nah, padahal semua orang tahu, yang tahu tentang hari kiamat adalah Allah, hanyalah Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan dalam surat Luqman ayat 34 ya, dan juga Al-A'raf 187, tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Tuhan, kecuali Allah. Jadi Quran surat ke-43 ayat 61 itu yang berkata sesungguhnya Isa benar-benar mengetahui hari kiamat. Terus dia berkata, di situ juga Isa yang berkata, taatlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Itulah yang saya tahu perbedaannya. Terus perbedaan yang lain seperti kita sudah tahu, Isa adalah seorang nabi, Yesus adalah Tuhan dan dia Allah. Wahyu 1 ayat 8 berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega yang maha kuasa. Terus Wahyu 21 ayat 7 juga berkata, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi anakku. Jadi di sini dalam 2 ayat ini di dalam kitab Wahyu, Yesus sudah mulai menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah dan dia adalah yang maha kuasa. Nah, waktu dia mengatakan dia yang maha kuasa, kita tahu yang maha kuasa itu pasti Tuhan, pasti Allah. Karena nggak mungkin ada manusia maha kuasa, saudara-saudara. Jadi ayat ini sudah menjawab bahwa Yesus mengakui dirinya secara tersirat bahwa dia maha kuasa, berarti dia Allah, berarti dia Tuhan. Nggak perlu dijelaskan lagi. Karena orang yang suka ngaku-ngaku itu biasanya palsu, saudara-saudara. Kalau orang yang asli kayak Presiden Jokowi, asli presiden, nggak perlu dibilang-bilang akulah presiden, nggak perlu. Semua orang tahu dia presiden. Jadi dia cuma menunjukkan bukti bahwa dia maha kuasa. Salah satu buktinya dia bisa mengatakan bahwa dia sudah bangkit dari mati. Karena sebelum mati di kayu salib, Yesus berkata, aku sanggup, aku akan menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun mengambil nyawaku kalau bukan aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berkuasa menyerahkannya dan aku berkuasa mengambil kembalinya. Itu hanya Allah yang bisa ngomong begitu. Iya, tadi yang bertanya kenapa Yesus waktu di kayu salib panggil-panggil teriak-teriak Eli katanya gitu ya. Saya kan sudah presentase tadi, kalau disimak, makanya kalau dipresentasikan disimak. Yesus itu datang diutus untuk menebus umat manusia dari kutuk dosa, hukum Taurat ya. Jadi dia mewakili kita, makanya seluruh dosa manusia ditimpahkan kepadanya, sehingga dia sebagai manusia yang tadi Pak Insan Mohoginta bilang kenapa dia ketakutan sama malaikat, itu salah Pak. Baca baik ayatnya.
Yesus tidak takut kepada malaikat, dia takut akan apa yang akan dia hadapi, karena dosa saya, dosa Bapak, dosa seluruh umat manusia ditimpahkan kepadanya, karena manusia sudah terkutuk oleh dosa dan dia mewakili kita. Itulah sebabnya ketika dosa yang ditimpahkan kepada Yesus ini, dia katakan Allah memalingkan muka dan dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia mewakili kita yang telah ditinggalkan oleh Allah karena kutuk dosa yang diterima oleh manusia karena kejatuhan itu. Jadi itulah sebabnya dikatakan begini dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dia menjadi kutuk, karena dikatakan begini, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi tidak ada keselamatan kecuali percaya kepada Yesus yang telah menggantikan kita mati karena kutuk hukum Taurat. Kalau menolak Al-Quran ada sanksinya. Apakah Anda pikir menolak Yesus enggak ada sanksinya? Sanksinya mampus. Ya, ini gaya bahasa. Nah, ini gaya bahasa ini karena arti mampus adalah mati konyol karena sudah tahu kebenaran, sudah disampaikan tapi menolak. Itu definisi kata mampus, binasa dalam bahasa Alkitabnya. Jadi dikatakan tadi Yohanes 8 ayat 24, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa itu binasa untuk selama-lamanya. Yesus berkata lagi, kalau kau tidak percaya akan apa yang kusampaikan, tidak percaya bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup, maka firmankulah yang menjadi hakimmu. Jadi Alkitab, seluruh kesaksian Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah hakim. Siapa yang menolak Alkitab, ya, apalagi mau menggantikan Alkitab, yang mengatakan bahwa Alkitab ini dipalsukan, pertanyaan saya, mana aslinya? Halo? Kalau Alkitab katanya sudah dipalsukan, tunjukkan aslinya dong. Tapi saya setuju, Alkitab sudah dipalsukan. Saya tahu yang palsunya itu apa? Adalah kitab yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia yang adalah Allah yang datang sebagai juru selamat, dan yang tidak mau mengaku, itu palsunya. Ya, tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa yang namanya Yesus Kristus itu, untuk kita dapat memahami dia, dalam 2 Korintus 3 ayat 14, orang membaca kitab suci. Saya tahu Pak Insan ini rajin baca kitab suci, teman-teman ini rajin baca kitab suci, tapi sayangnya mereka membaca Alkitab hanya untuk cari-cari kesalahan Alkitab. Makanya nggak dibukakan pengertiannya tentang siapa Yesus itu. Seandainya Anda baca kitab suci Alkitab untuk mencari kebenaran, niscaya Anda akan pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Ya, itu sebabnya saya sampaikan kepada saudara mulai hari ini, bacalah Alkitab dengan niat tulus untuk mencari kebenaran, berhadapan dengan firman Tuhan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia yang adalah Allah sebenarnya. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi mohon maaf, jangan sampai Anda sampai hari kiamat nanti sebagai antikristus. Anda pasti cilaka itu. Itu sebabnya saya katakan, bertobatlah sekarang, terimalah Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau diselamatkan. Amin. Masih 1 menit, silakan kalau mau dimanfaatkan. 1 menit lagi. Jadi ini, coba baca di sini. Kuncinya iman orang Kristen adalah Allah datang dalam rupa manusia. Bila Yesus adalah Allah yang jadi manusia, maka kita mengharapkan dia untuk satu, turun ke dunia dengan cara yang luar biasa. Kelahirannya orang tahu caranya luar biasa, sudah dinubuatkan, dia lahir dari seorang perawan, lalu tidak berdosa. Dia harus tidak berdosa, dan Alkitab membuktikan Yesus tidak ada berdosanya. Siapa yang bisa buktikan Yesus berdosa? Lalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat. Nabi lain tidak ada mujizat, tapi kalau dikatakan Yesus pelaku mujizat, ya dan amin, memberikan kesan berbeda yang kuat dengan manusia lain. Berbeda, Yesus beda banget dengan semuanya. Lalu mengucapkan kata-kata terbesar yang akan dikenang sepanjang masa. Salah satu perkataannya, kalau dunia agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, Yesus maju selangkah dan tidak ada orang bisa ikuti itu. Dia katakan kasihilah musuh. Itu perkataan yang besar, meninggalkan pengaruh yang abadi dan universal, memuaskan dahaga rohani manusia. Dan kalau Allah jadi manusia, dia harus berkuasa atas maut. Maut tidak bisa menahannya, dan dia harus mengalahkan maut. Buktinya dia bangkit dari antara orang mati, 500 pasang mata menyaksikan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk menyatakan dia kembali kepada ketuhanannya, kepada kealahannya, untuk menanti Anda semua bertobat.
Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, supaya kalau Anda percaya, digaransi pasti selamat. Hanya iman Kristen di muka bumi ini yang menggaransi keselamatan orang yang percaya kepada Yesus. Di luar Kristen tidak ada garansi. Itu sebabnya saya katakan, percayalah kepada Yesus supaya Anda selamat. Hari ini saya sudah bicara tanggal berapa ya? 26. Injil sudah disampaikan tanggal 25 bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat, tidak ada yang bisa bawa engkau ke sorga kecuali orang yang memang datang dari sorga. Ya, kalau orang yang datang dari sorga adalah Yesus, maka dia tahu jalan ke sorga. Orang yang tidak pernah ke sorga tidak mungkin bisa bawa saudara ke sorga. Hanya Yesus yang bisa membawa Anda ke sorga. Masih 2 Inilah detik, keyakinan iman kami. Masih 5 detik. Masih 5 detik. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ya, bahwa ini saya harus sampaikan kepada saudara bahwa Dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta, ya. Baik, 10 menit untuk Islam. Silakan. Tadi ada yang menanyakan, ya, tentang Yesus sebagai nabi di Quran. Itu banyak. Surat 3, 48, 49. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa taurata wal injil wa rasulan ila bani Israel. Surat Az-Zukhruf ayat 59, surat 61, surat As-Saff ayat 6. Itu Isa sendiri mengaku dengan jujur bahwa dia rasul hanya untuk Bani Israel saja. Kemudian tadi disebutkan Matius 1:21, itu sebenarnya katanya Yesus juru selamat. Ya, juru selamat hanya untuk kaumnya, dan ia akan mengandung dan melahirkan. Itu Matius 1:21 bunyinya begini, dan ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau hendaknya akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Padahal itu Alkitab baru, kalau Alkitab lama, Pak. Dan ia akan menyelamatkan kaumnya. Siapa kaumnya? Anak keturunan Yakub, Bani Israel. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Jadi Bapak ini kok dulu Kristen masuk Islam, karena balik ke Kristen, mantan mu'alaf. Makanya dia balik karena pemahaman Quran itu sangat cetek sekali, saya lihat tuh, ya. Dia angkat Az-Zukhruf. Katanya, ya sebentar ya, katanya menurut Tolong surat mohon Luqman, pemateri siapapun tidak ya, boleh menurut, ya, nistakan personal. Ya. menurut surat Luqman katanya Yesus tahu kiamat. Sementara menurut surat Az-Zukhruf ayat 61, ya, di sana Yesus tahu tentang kiamat. Padahal ayat itu bunyinya Yesus menerangkan tentang sebenarnya tanda-tanda terjadi kiamat. Bukan Yesus tahu kapan terjadi kiamat. Sehingga kesimpulannya hanya Allah tahu kiamat, Yesus tahu kiamat, berarti Yesus Allah. Padahal Yesus hanya menjelaskan tanda-tanda kiamat. Coba lihat di Alkitab. Yesus sendiri ngomong apa? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa. Yesus ngaku dia nggak tahu kiamat. Kenapa Bapak memakai dalil Quran Yesus tahu kiamat? Yesus ngaku aja dia nggak tahu kiamat. Makanya Bapak ya baca Quran ya, jangan sembarang asal menerjemahkan. Kata Tolong, Yesus, ikutilah aku. Betul. Kata Yesus, betul, ikutilah aku, ya. Taatlah kepada Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Maksudnya Yesus berkhotbah kepada Bani Israel, kalian harus taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan taat kepadaku. Maksudnya apa? Apabila Bani Israel saat itu tidak tunduk taat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah dan tidak taat kepada Yesus atau Isa, nggak mungkin mereka selamat. Jadi ayat itu hanya ditujukan kepada siapa? Kepada Bani Israel saja, Pak. Bukan untuk seluruh. Nah, satu lagi tadi Anda bertanya, Matius 4. Katanya hanya iblis yang menyuruh menyembah kepadanya. Itu sebenarnya Matius 4 ayat 10 ya. Kalau kita baca kisah itu Matius 1 sampai 10. Ya, di ayat pertama Yesus lapar, kemudian dicoba, kalau Yesus lapar cari makan ketemu iblis. Kalau engkau anak Allah, robah aja batu ini jadi roti. Nah, kan Yesus nolak. Kemudian percobaan kedua nggak berhasil. Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, ibarat menara bait Allah. Yesus ditaruh di sana kayak burung. Kalau engkau anak Allah, coba loncat ke bawah, kakimu tidak akan patah, karena akan dipatang malaikat. Yesus nolak. Akhirnya iblis cari akal. Dia bawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Tentu menjadi pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, masa Tuhan dibawa iblis, ya kan? Yesus dibawa ke gunung sangat tinggi, kemudian apa kata iblis? Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu, asal engkau mau sujud menyembah aku. Nah, itu kata iblis. Tapi lihat ayat 10, apa kata jawab Yesus?
Penyalang ke iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lihat, Matius 4 ayat 10. Jadi bukan Yesus yang disembah dibakti, tapi Allah. Jadi ini buktinya Yesus mengajarkan tauhid. Yesus mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, baik, bagi waktu. Pertanyaan pertama, saya karena Pak Lai saya menantang saya tadi tentang ketuhanan, saya harus jujur Pak, kita berpendidikan, saya sarjana, Bapak sarjana. Satu-satunya kitab di muka bumi ini yang tidak ada berubah sampai hari ini adalah Al-Quran. Saya bawa ini Pak, Bible 2, ratusan perubahan dengan Injil yang saya bawa tahun 2000. Logika sederhana. Kalau sudah ada intervensi ke dalam kitab suci, layakkah dikatakan kitab suci? Yang kedua, Nggak usah teriak, Matius nggak usah jawab ya. pasal 15 ayat 24 bertentangan dengan Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Kan itu kan Bapak pakai. Bagaimana mungkin ada kitab suci di satu pihak menyuruh ke semua bangsa, di pihak lain kepada Bani Israel? Berarti kontradiktif. Kalau kontradiktif bukan suci. Kalau tidak suci, kalau sudah suci berarti ada intervensi. Kalau ada intervensi dari manusia, kalau dari manusia berarti bukan kitab Allah, batal isinya demi hukum. Kesaksian di pengadilan dengan dua orang dengan kesaksian yang berbeda, majelis hakim menolak dua-duanya. Saya tantang sekarang. Saya tantang Pak. Saya 30 tahun belajar Alkitab. Nenek moyang saya Kristen di Tapanuli. Sampai sekarang mereka tidak jawab. Tolong tunjukkan mana yang benar. Untuk seluruh dunia atau Bani Israel. Yang kedua, kalau katakan untuk seluruh dunia, dasar alasannya mana? Al-Quran 6.000 lebih ayat, tidak satu ayat pun bertentangan dengan lain. Makanya Allah ponis setiap Allah menyebut Isa putra Maryam, karena Allah Maha tahu Isa akan dipertuhan. Tapi setiap Allah menyebut Muhammad disebut jabatan, karena sesat umat Islam tidak pernah mempertuhankan Muhammad, karena dia sebagai rasul sama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Yang pertama Pak. Yang kedua, Isa disebut Al-Quran 25 kali. Muhammad disebut 5 kali. Kenapa? Karena Allah ingin mengklarifikasi agar Isa jangan dijadikan Tuhan. Makanya diponis Allah di surat 5 ayat 72-73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang mengatakan Allah itu 3 dari 1 dari 3. Karena Isa al-Masih hanyalah seorang rasul. Sudah berlalu 124 nabi, 114 rasul, 25 yang masuk Al-Quran. Dari Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Islam itu lebih objektif, transparan, tapi universal. Menyebut Allahnya jelas. Innani anallah. Sementara Yesus diakui. Dia sendiri tidak pernah ngaku. Masuk akal enggak itu? Yang kedua, masih ada waktu. Berapa menit lagi? Berapa lagi? Yang kedua, sebentar. Bapak mengatakan Bunda Serena berneraka. Standar Islam bukan kebaikan, tapi kebenaran. Sebaik-baik Bapak sebagai pendeta, kalau tidak masuk Islam, saya pastikan neraka. Saya ulangi ya. Sebaik-baik Bapak, kalau tidak masuk Islam, saya pastikan neraka. Mohon maaf semua pemateri untuk tidak menyesatkan dan menerakakan orang. Bu, maaf. Termasuk sama. Maaf, Tadi semua. beliau kan mengatakan. Iya, makanya saya tegur juga. Kenapa Jadi semuanya beliau Bapak nggak tegur, saya Bapak tegur? Bapak nggak adil loh. mengingatkan juga. Adil dong. Giliran mereka Iya. mengatakan murtad, beliau Bapak diam. Atau Bapak yang keluar? Tadi sudah saya tegur. Nggak ada Bapak tegur, nggak ada Bapak tegur. Ingat, tolong. Jadi saksi ada di tombol tadi Pak. Sebentar. Tadi saya bilang, tolong jangan sampai menyebut orang, tolong jangan sampai menunjuk personal, tolong jangan sampai menyesatkan orang, mengkerdilkan orang. Ajaran Islam itu bukan ajaran sesat. Antum kan Muslim. Kan sudah jelas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah.
Kafir orang mengatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Kalau beliau tadi mengkafirkan mereka, kenapa saya dilarang ngomong seperti ini? Saya bantah, Pak. Lanjut, silakan. Ya, yang kedua, Pak. Tinggal 1 menit. Udah, saya kasih sama dia. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, Pak. Yang jelas, Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran, itu semua adalah kitabnya Allah. Itu diimani oleh orang Muslim. Dan orang Muslim mengimani juga Isa sebagai Rasul. Karena di dalam kitab Alkitab sendiri, di dalam Injil sendiri, Yesus mengakui dirinya sebagai Rasul. Dan Yesus mengakui bahwa dirinya sebagai Rasul, dia akan datang kembali. Dan umat Muslim percaya bahwa Yesus juga akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Permasalahannya adalah setelah Yesus naik terangkat ke surga, banyak dogma dan ajaran-ajaran manusia yang mentuhankan Yesus. Saya bisa berikan buktinya, Bu. Banyak Alkitab yang saya miliki yang bermacam-macam versi yang menunjukkan sebenarnya bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan, sebagai rasul. Maaf, Pak, jangan menuding saya dengan sekolah saya dengan bahasa apa asli saya, Pak, ya. Kalau mungkin kita bisa ada waktu, kita bisa bahas dengan bahasa asli, Pak. Waktunya nggak cukup, Pak. Jadi jangan menuding saya murtad, Pak, ya. Ya, itu kurang bijak. Kurang bijak. Saya sebagai sarjana dan S2, kalau saya masuk Muslim, bukan berarti saya orang bodoh dan tolol. Tapi saya mempelajari ilmu. Gitu, Pak, ya. Jadi bukan karena saya murtad, tidak. Saya mempelajari ilmu dan banyak yang saya perjuangkan. Baik, juga. waktu habis, tepuk tangan untuk pembicara kita. Demikian tadi kaum muslimin ya. Jadi mereka berapi-api ngarang cerita ya, tapi diskakmat langsung oleh para ustadz kita ya, yang notabene beliau adalah mantan pendeta dan juga mantan kafir. Dan sangat menohok gitu ya. Yosua tahu, aduh, menangis menangis bombay lah. Makanya ya itulah tadi ya, orang-orang yang tidak mau berpikir ya, tidak mau menggunakan akalnya, jadi ngomong pun asal cuap ya, ketika berdebat pun asal mangap. Tidak ada tidak ada ilmiah sama sekali, terkecuali mereka ngarang cerita sendiri. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu Once again, I try.